Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Kaifiyatus salat alal janazah, ahkamus salat alal mayyit. Jadi hukum-hukum salat terhadap jenazah. Nah, kalau kemarin minggu lalu kita sudah membahas bagaimana cara mengkafankan jenazah. Jadi diingat-ingat itu teorinya ya. Tinggal kita prakteknya. Nah, jenazah itu dalam keadaan dikafani dia menghadap kiblat. Setelah dikafani, ya, dikafankan, nah, jenazah itu sudah bisa disolatkan. Sebenarnya disolatkan itu waktunya setelah dimandikan, itu sudah bisa disolatkan. Nah, tapi alangkah bagusnya jenazah itu dibungkus kafan dulu, ya, dikafankan dulu. Setelah itu diletakkan di tempat. Misalnya kita mau menunggu pemakaman atau penguburannya itu misalnya kita tentukan jam berapa, nah, menunggu berapa jam lagi. Nah, itu sebenarnya sudah boleh disolatkan. Andai kata ada saudara-saudara kita yang jauh, ya, solat ghaib. Nah, solat ghaib itu sudah boleh dilaksanakan ketika jenazah tersebut sudah dimandikan. Ya, sudah dimandikan. Jangan di sini belum penyelenggaraannya baru kedengar beritanya saudara kita ada yang meninggal nih. Di mana? Di Aceh misalnya, jauh dari sana ke sana. Langsung kita sholat jenazah di sini, padahal di sana belum dimandiin. Enggak sah sholat gaibnya. Jadi setelah dimandikan sudah boleh disolatkan. Nah, tadi setelah jenazah sudah dikafankan, ya, sementara menunggu mungkin takziah, nah, boleh kita buka mukanya. Kemudian ditutupi dengan kain. Ya. Boleh, karena dulu pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi seperti itu, ya, sehingga sahabat-sahabat yang datang, Rasulullah pun ketika datang bertakziah kepada jenazah atau mayit para salah seorang sahabat yang sudah meninggal, beliau datang dan mengecup keningnya. Nah, jadi mengecup keningnya itu bukan bid'ah, ya, sunnah, karena Rasulullah mengajarkan langsung mengecup kening jenazah, apalagi orang tua kita, ya. Nah, setelah itu kita masuk dalam prosesi mensolatkan jenazah. Nah, yang perlu kita ketahui, ya, ada beberapa jenazah, ya, yang memang wajib disolatkan. Ada juga jenazah yang tidak wajib disolatkan. Nah, siapa saja orangnya? Nah, di sini dijelaskan hukum mensolatkan jenazah dua. Yang pertama wajibah, wajib. Idza kana musliman, dengan catatan jenazah tersebut adalah seorang muslim, ghairu syahid, bukan syahid fil ma'rikah alal kuffar. Orang yang mati syahid dalam menghadapi orang kafir, ya, nah, itu tidak boleh disolatkan, ya, karena darahnya itu akan menjadi saksi. Kalau kita mensolatkan berarti harus dimandikan dulu, ya. Dimandikan dulu, dibersihkan semua darahnya, berarti sama menghilangkan saksinya untuk dia. Jadi orang yang meninggal dunia dalam peperangan, ya, melawan orang kafir, maka langsung dibungkus saya, tidak perlu dimandikan. Langsung dibungkus kain kafan, kemudian dimakamkan. Nah, adapun orang muslim yang meninggal biasa, ya, bukan syahid dan bukan juga as-sikti alladzi kharaja mayitan. As-sikti itu janin yang keguguran yang keluar sudah dalam keadaan mayit, ya. Kan ada janin kemungkinan, ya, pas keluar masih ada suara sedikit, habis itu meninggal. Nah, ini disolatkan, diselenggarakan 4 perkara. Tapi kalau keluarnya itu memang sudah meninggal, ya, janin tersebut sudah meninggal, maka tidak ada penyelenggaraan sholat, ya, cukup dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Nah, jadi catatan tadi, ya, orang muslim selain orang mati syahid dan selain janin yang keguguran yang sudah dalam keadaan mayit, sudah meninggal, ya. Kalau dia keluar dari perut masih ada suara, maka dilaksanakan 4 perkara. Kalau sudah tidak ada suara, sudah meninggal dia, berarti cuma 3 perkara yang perlu kita laksanakan. Nah, yang kedua, hukumnya haram, muharram.
muharramah. Idza kana asy-syahidu ma'rikah. Kalau tadi orang mati syahid, jadi lawannya. Kalau tadi tidak wajib, nah sekarang ini haram hukumnya memandikan, mensalatkan dan memandikan orang yang mati syahid. Ini syahid di dunia wal akhirah ya. Dan ada istilah syahidul akhirah. Syahid akhirah itu ya orang yang mati syahid misalnya tenggelam ya. Orang mati syahid sakit perut ya sampai dia meninggal. Nah, ini mati syahid akhirah namanya. Tetap dilaksanakan 4 perkara, tapi dia sudah tergolong dalam mati syahid. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, gak mesti dalam keadaan belajar atau apa, tapi dia sudah meniatkan. Nah, sama kita ini misalnya, saya niat menuntut ilmu ya, menuntut ilmu seumur hidup saya. Makanya kata Sayyid Muhammad, nahnu tullabun ila yaumil qiyamah. Kami ini adalah para pelajar, para penuntut ilmu sampai hari kiamat. Maksudnya seumur hidup kami diniatkan itu kita menuntut ilmu. Karena orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu ya, maka dihitung sebagai sabilullah. Sabilullah dalam artian dia meninggal dikategorikan orang yang syahid, tapi syahidnya syahid akhirah ya. Karena orang yang mati syahid itu ganjarannya besar ya. Nah, jadi itu tadi ya, ada 2. Nah, ada satu ya, ada satu khilaful aula i'adatuha, mengulang. Jadi ada khilaf aula. Jadi hukum itu kan ada wajib, haram, makruh. Kalau yang diperintahkan ya, wajib, sunnah ya, khilaful aula, wajib, sunnah, mubah ya. Kalau yang dilarang haram, makruh, khilaful aula, mubah. Itu. Nah, ada istilah sekarang khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi yang lebih bagus. Apa itu? I'adatuha, mengulang salat janazah. Fala tusannu i'adatu salatil janazah. Tidak disunnahkan mengulang salat janazah. Kita udah salat janazah nih, ulang lagi. Enggak ada masalah, tapi kita ulang. Nah, ini enggak apa-apa, tidak disunnahkan. Tapi khilaful aula. Kenapa khilaful aula? Karena harusnya jenazah itu udah diantar kalau sudah disolatkan. Nah, diantar, disegerakan. Tapi karena kita pengen ngulang lagi, ya khilaful aula hukumnya ya. Tapi boleh saja, maksudnya tidak haram dan tidak makruh ya. Nah, berbeda kalau jenazah tersebut disolatkan bergantian orang masuk, itu bukan i'adah namanya ya. Tapi memang sengaja disolatkan, karena ada salat jenazah yang disolatkan beberapa kali ya. Misalnya di sini disolatkan, dia akan dimakamkan misalnya di Jogja, disolatkan dulu di sini, kemudian berangkat naik pesawat sampai Jogja disolatin lagi, nggak apa-apa itu ya. Bahkan yang pernah saya ceritakan, dulu ada seorang ulama dari pagi, dari subuh itu sudah disolatkan sampai asar, disolatkan bergantian orang datang mensolatkan. Haji Zaini Abdul Ghani itu dulu ya. Nah, itu mensolatkan. Waktunya kapan? Yadkhulu biqaslil mayyiti aw ma yaqumu maqamahu kat tayammum. Waktu mensolatkan itu sudah masuk ketika sudah dimandikan atau sudah ditayamumkan. Kalau tidak ada air ya. Jadi kalau nggak ada air nih, di daerah nggak ada air, waduh gimana nih mandiin jenazahnya ya? Cukup ditayamumkan. Tayamumnya gimana? Ya seperti biasa. Kita bertayamum, tayamum untuk wajah, satu pukulan untuk wajah, satu lagi untuk tangan kanan dan kiri. Jangan wah tayamum udah kita hamburin debu di badannya, enggak. Ya. Ntar seperti kasusnya sahabat. Nah, jadi dulu ada kasus sahabat, salah seorang sahabat ini bertayamum, dia nggak ada air, akhirnya dia guling-guling di pasir. Yang satunya lagi nggak tayamum, karena nggak tahu kan. Nah, akhirnya datang kepada Rasulullah, melaporkan kepada Rasulullah, itu ijtihadnya. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah bagaimana cara bertayamum. Nah, bertayamum itu ya seperti yang telah kita laksanakan ya, mengasuh wajah dan 2 tangan. Bagaimanapun tayamumnya dan tujuan tayamumnya untuk apapun ya.
baik bertayamum untuk menggantikan karena nggak ada air, atau tayamum karena sakit tidak bisa, atau dalam anggota, misalnya kita wudhu nih, ada anggota kita yang nggak boleh kena air. Kalau kata dokter, kalau kena air nih bisa tambah parah lukanya, nggak boleh kena air. Itu diganti dengan tayamum. Ya, kita wudhu, kita basuh anggota yang sehat, kemudian anggota yang luka tadi, nah kita tayamumkan. Kita bertayamum niat menggantikan anggota yang tidak bisa dibasuh. Nah, begitupun jenazah yang tidak bisa dimandikan, ya itu diganti dengan tayamum. Nah, bagaimana syarat dalam pelaksanaan sholat ini? Seperti syarat-syarat sholat. Ya, syarat mensolatkan jenazah seperti syaratnya kita sholat. Nah, kita sholat biasa, ya, sholat 5 waktu sama syarat-syaratnya. Walaupun ya memang ada sebagian ulama yang berpendapat kalau misalnya nih jenazah sudah disolatkan, kita udah mau sholat, batal kita. Nah, batal. Gimana caranya? Kita balik lagi wudhu. Kalau balik lagi wudhu, biar bisa nggak sempat lagi nih ntar nih. Ini udah buru-buru. Udah langsung takbir aja. Karena sholat jenazah itu tidak dikategorikan sholat, tapi hanya dikategorikan ad-doa lil mayyit. Ini sebagian ulama berpendapat ya. Jadi cukup mendoakan untuk jenazah. Jadi boleh-boleh saja. Kalau dalam keadaan mepet ya, boleh tidak berwudu. Nah, secara umum yang qaul yang mu'tamad, karena itu dikategorikan sholat menurut jumhur ulama, maka harus berwudu ya. Nah, yang perlu kita ketahui rukun-rukunnya ya. Yang pertama niat. Niat ini boleh dengan niat kita mensolatkan jenazahnya langsung, atau boleh niat mengikut imam. Ya. Usolli ala hadzal mayyit misalnya, atau usolli ala Zaid misalnya, ala Utsman misalnya. Namanya mayit ini Utsman. Kita mensolatkannya usolli ala hadzal mayyit atau ala hadza Utsman misalnya, atau langsung ala Utsman. Nah, itu boleh ya. Cuma kalau kita menyebutkan nama, ternyata kita salah menyebutkan namanya, kita sebutkan Utsman, padahal namanya Osama, bukan Utsman. Nah, salatnya tidak sah, kecuali di sana ada hadza Utsman, ada isyarat di sana. Jenazah ini yang namanya Utsman, ininya. Nah, kalau ada isyarat boleh. Tapi kalau langsung aja al hadzal mayyit, mau namanya siapa saya boleh. Atau boleh usolli ala man shalla alaihi imam. Ini yang sering. Usolli ala man shalla alaihi imam. Sama saja ketika kita nggak tahu ini mayitnya jenazahnya laki-laki apa perempuan ya. Nah, nggak ada pengumuman misalnya, kita langsung aja ikut. Ya udah, usolli ala man shalla alaihi imam. Kita nggak tahu laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian selanjutnya ya, rukunnya arba takbirat, 4 kali bertakbir ya. 4 takbir ini kalau misalnya ya, kalau seseorang imam itu menambah, biasanya ada imam lupa, nambah dia 1 takbir, fala yadurru, tidak mengapa kalau menambah ya. Tapi ini ada khilaf ulama ya. Ada yang mengatakan tidak mengapa, ini yang masyhur. Ada yang mengatakan batal ya. Jadi kita sebagai makmum, kalau imamnya nambah nih, jangan diikutin. Nah, imamnya nambah 5 takbir, baru ingat. Nah, gak usah juga, wallah, gak usah. Jadi misalnya imamnya nambah, udah cukup kita 4 aja. Boleh kita menunggu imam, nunggu imam salam dulu, baru kita salam. Boleh juga kita langsung salam saja. Nah, kalau kita meyakini bahwa menambah itu membatalkan, kita ikut pendapat menambah itu membatalkan, maka menambahnya kita pun menunggunya tidak boleh, langsung mufaraqah saja ya. Jadi itu ya, 4 takbir. Al-qiyamu 'alal qadir. Selanjutnya berdiri bagi orang yang mampu, li'annahu fardu kifayah. Karena ini hitungannya sama dengan fardu masih, walaupun fardu kifayah ya. Karena dia masih dalam kategori fardu, maka wajib berdiri kalau mampu, tidak boleh duduk ya. Beda sholat sunnah. Sholat sunnah ya boleh duduk, mau duduk terserah, mau berdiri terserah, mau baring-baring terserah juga enggak apa-apa. Nah, karena ini wajib juga berdiri.
Kemudian qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Surah Fatihah yajuzu an takuna ba'da takbiril ula awis tsaniyah awis tsalisah. Boleh setelah takbir kedua. Hukum yang pertama itu takbir pertama. Kalau misalnya lupa di takbir pertama, boleh dibaca pada takbir kedua, takbir ketiga atau takbir keempat. Wala yalzamu an takuna ba'da takbiratil ula. Tidak wajib Al-Fatihah itu setelah takbir pertama, ya. Tapi intinya Al-Fatihah harus dibaca, ya. Baik itu di takbir kedua, takbir ketiga atau takbir keempat. Kemudian as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Kemudian bersalawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Wa aqalluha Allahumma shalli ala Muhammad. Ini paling kurang nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Paling panjang, kita tambah itu salawat Ibrahimiyah. Akhir tahiyat akhir tuh. Kita tambahin. Selanjutnya ad-doa ulil mayit ba'da tsalisah. Doa untuk jenazah ba'da tsalisah setelah takbir yang ketiga, ya. Sekurang-kurangnya kata para ulama, Allahumma ighfir lahu. Itu cukup. Allahumma ighfir lahu. Tambahin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang paling sempurna lagi, doa-doa yang warid dari Nabi. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sini beberapa doa. Insyaallah nanti kita pada kesempatan kita tuliskan, ya. Di sini ada yang pendek, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ini salah satu riwayat, ya. Banyak, ada yang lebih panjang lagi, ini enggak perlu kami bacakan. Nah, setelah itu kita masuk dalam salam. Setelah takbir yang terakhir itu doa untuk keluarga, tapi ini tidak sunnah, ya. Boleh, hukumnya mubah. Boleh takbir yang keempat untuk setelah itu kita baca doa untuk jenazah. Boleh juga tidak berdoa apa-apa. Maka ada sebagian setelah takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada doa apa-apa. Boleh, ya, karena itu tidak wajib. Beda yang tadi, ya, sholawat dengan doa untuk jenazah, karena itu tujuan intinya. Nah, kemudian salam. Salam ini, ya, sunnah menambah wabarakatuh. Makanya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sunnah itu ditambah. Ustaz, sedikit. Ada orang sholat jenazah. Ya. Dia bilang meninggal tuh laki perempuan. Sama dia ngasih pengarahan, Alhamdulillah. Sebenarnya meninggal perempuan, Alhamdulillah, sholat tidak boleh urusan berubah domir. Dia kata gitu. Itu gimana Ustaz? Perempuan dia baca Alhamdulillah. Saya bilang perempuan ini Alhamdulillah, sholat tidak boleh merubah domir. Dia kata gitu. Ini gimana hukumnya? Jadi begini, ya, ini masalah domir, ya, kembali karena memang dalam bahasa Arab itu ada untuk laki-laki hu, perempuan ha. Beda di Indonesia dia, ya, dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Tapi kalau bahasa Arab beda memang. Nah, dalam bahasa Arab, ya, kalau kita nggak tahu nih jenazahnya itu laki-laki atau perempuan, boleh kita memakai domir muzakkar, damir laki-laki. Ya, damir muzakkar baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kalau tadi dia perempuan nih, mayitnya perempuan, tapi dia Allahumma ighfir lahu warhamhu, boleh itu. Boleh. Iya. Tapi sebaliknya, kalau sebaliknya Allahumma ighfir laha, ya tidak masuk, tidak kena, jenazahnya tidak kena jadinya. Karena untuk perempuan. Jadi laki-laki boleh untuk perempuan, makanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, satu riwayat. Riwayat lain muslim wa muslimah. Nah, di komentar ini banyak yang mengomentari lah. Ini kok hadisnya faridatun ala kulli muslim, berarti muslimah enggak wajib dong. Kata para ulama, muslim di sini sudah mencakup muslimah juga. Kalau disebut laki-laki, perempuan juga ikut. Tapi kalau disebut perempuan aja, laki-laki enggak ikut. Jadi seperti itu, Pak Haji. Nah, ya.
Kalau disebut laki-laki, perempuan ikut ya. Tapi kalau disebut perempuan saja, laki-laki kagak ikut. Karena urusan perempuan laki-laki, sebagian besar urusan laki-laki bisa dikerjakan oleh perempuan. Tapi sebagian pekerjaan perempuan belum tentu bisa dikerjakan oleh laki-laki. Nyusuin memang bisa laki-laki, perempuan doang bisa. Kalau bekerja perempuan juga bisa bekerja. Itu ya. Nah, jadi tadi salam. Nah, kemudian itu sudah selesai ya, salam. Kemudian ada istilah kita di masyarakat kita ini ada istilah tasyhid. Nah, mentashhid janazah. Saksikanlah bahwa jenazah ini orang yang baik. Nah, khair. Asal mulanya memang ada yang mengatakan ini enggak boleh, bid'ah. Ya, enggak ada zaman Nabi seperti itu. Tapi ada praktek yang berjalan yang tidak secara terstruktur langsung di hadapan para sahabat. Ya, di hadapan mayit tersebut. Nah, jadi asalnya itu dari sebuah riwayat ada seorang jenazah lewat di hadapan Nabi, lewat untuk dimakamkan. Terus para sahabat yang ada, di antaranya ada Sayyidina Umar juga di situ, bercerita, wah ini si fulan itu jenazahnya si fulan, dia tuh orangnya baik banget orangnya. Lalu apa kata Rasulullah? Wajabat. Kata Rasulullah, wajabat. Gak lama ada lagi yang lewat jenazah. Nah, para sahabat ini, itu jenazah siapa lagi itu? Itu jenazah si fulan. Wah, itu si fulan orangnya kayak gini. Kata Rasulullah, wajabat. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya, wahai Rasulullah, tadi saya dengar kan, antum ada mengucapkan wajabat. Nah, maksudnya wajabat itu apa? Lalu kata Rasulullah, asnaitum alaihi asnaitum lahu khairan fa wajabat lahul jannah. Kalian ini memuji dia kebaikan. Nah, tadi yang pertama, fa wajabat lahul jannah, berarti wajib dia untuk surga. Nah, yang tadi yang belakangan, asnaitum alaihi syarran fa wajabat lahun nar. Kalian menyebutkan kejahatannya, kejelekannya. Nah, maka wajabat lahun nar, wajib baginya neraka. Ini secara hukum zahir ya. Ya, secara zahir. Kalau orang itu terlihat baik, puji dia. Mudah-mudahan itu akan menebusnya. Maka kata Rasulullah, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian ini adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Maka lebih bagus kalau distimbat dari hadis ini ya, lebih bagus ketika kita akan mempersaksikan jenazah ini baik atau tidak. Kan orang yang hadir ini nggak tahu nih jenazah ini baik atau tidak. Kita sebutkan riwayat singkat jenazah tersebut. Si fulan ini dulu masa hidupnya suka ini. Walaupun banyak kejahatannya, sebutkan yang baik. Mudah-mudahan itu menjadi modal untuk kita mensaksikan dia. Oh, kalau begitu orangnya rajin sholat misalnya. Oh, berarti orang baik loh kalau gitu. Nah, sekarang kita mensaksikan ya. Ishhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Nah, kita bersaksi innahu min ahlil khair. Nah, itu bersaksikan. Atau khair juga. Kalau sekarang itu memang orang jahat kan. Sebelum ngomong baik kan bohong. Gimana? Nah, bohong ya. Masa orang baik sebelum orang jelek orang jahat sebelum ngomong baik. Kan ngomong diri. Nah, maka dari itu, maka tadi kan ada contohnya dari Rasulullah. Kalau orang jahat, ya udah, untuk kalau kita ingin misalnya tidak ingin berbuat baik untuk dia, ya udah, nggak usah didoakan. Ya. Kalau tadi kan kita mengatakan yang jelek di hadis tadi, nah, para sahabat mengatakan hal-hal yang jelek untuk jenazah tersebut. Akhirnya kata Rasulullah, wajabat lahun nar, wajabat. Nah, maksudnya wajabat lahun nar. Nah, untuk kita sekarang ini lebih hati-hati ya, karena itu kan Rasulullah. Kita lebih hati-hati. Kalau misalnya orangnya itu sudah kita tahu orangnya fajir ini, tukang maksiat orangnya, tiap malam ini terus nyawer mulu tiap malam. Nah, misalnya, udah kita nggak usah ikut-ikutan mensaksikan. Karena kalau kita tahu itu orang jahat, kita ikut mempersaksikan berarti kita berdusta. Ya, kita berdusta namanya. Kecuali kita tahu dia punya kebaikan. Dia punya satu kebaikan, yang kebaikan tersebut yang kita ambil. Dia itu orangnya memang fajir, tapi ada satu kebaikan. Misalnya dia itu sangat taat kepada orang tuanya. Apapun yang dibutuhkan orang tuanya dia layani.
Tapi kalau sudah orang tuanya sudah tidur, dia berbuat maksiat misalnya. Nah, kita ambil nilai baiknya itu, yang kita ambil sebagai saksi kebaikan. Itu aja. Jadi makanya kata Rasulullah, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Mudah-mudahan itu menjadi saksi ya di hadapan Allah bahwa dia orang baik, sehingga Allah menuliskan untuknya surga ya. Itu ada rekayasa, ada cerita deh. Jadi ada orang gagal ibadah, Ya. udah meninggal, dia pesan sama temennya, sekarang lu besok kasihin jam, sekarang lu bagi duit lo, bagi duit 1 juta dia nggak ibadah. Terus setelah meninggal, orang bilang diumumin, mari kita saksikan. Kata orang lain, nggak saksi bagaimana dia orang buruk, nggak pernah ibadah. Tapi dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah orang baik. Diceritain itu, mau menikah dia ngasih duit, jadi nanti disaksiin oleh dia gitu. Ada kebaikan satu kata tadi itu. Jadi sedikit ada kebaikan. Gitu, jadi begitu ada rekayasa. Ya. 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 Kalau pindahan dari pokoknya di sini dipindah ke tempat lain, itu perlu disurati kembali kan? Nah, pindah Memindahkan ini ya. pindahnya saja dari sana perlu disurati kembali kan? Memindahkan makom. Ini ada khilaf ya, ada khilaf. Yang utama tidak perlu disolatkan lagi, cukup memindah saja. Ya. Memang ada pendapat yang mengatakan disolatkan lagi, tapi itu sudah kalau melihat ininya itu sudah berlalu dan tinggal memindahkan saja. Ya. Jadi tidak perlu disolatkan lagi. Yang utama itu tidak perlu disolatkan lagi, dipindah saja. Kalau disolatkan lagi dalam masjid masuk, najis pindah. Karena dia sudah bersampur najis. Jadi tidak perlu disolatkan lagi. Sama dengan janazah yang belum dimandikan, itu tidak perlu disolatkan ya. Belum masuk waktu mensolatkan. Nah, waktu mensolatkan itu kan masuknya waktu mensolatkan ketika janazah itu sudah dimandikan, sudah dalam keadaan suci, bersih. Nah, kalau belum dimandikan boleh nggak disolatkan? Nggak bisa, karena dia dengan alasan dia itu bernajis. Nah, tadi janazah yang kita gali, misalnya tinggal tulang itu sudah bercampur najis kan? Atau misalnya jenazah masih utuh di dalam tanah, wallahu alam di sana ada najis atau tidak. Nah, tapi ya dari sini ya, jenazah misalnya ada seorang jenazah yang dia tidak dimakan tanah, ya, seperti yang ada di mana tuh daerah Bogor ya, yang dibikin tol itu, ya, digali udah 3 tahun nggak ada utuh jenazahnya. Atau jenazah orang tua kita, istri pakai dulu dipindah, utuh jenazahnya. Nah, ini berarti masih bersih dong di dalam, tidak ada keluar cairan, wallahu alam cairan yang najis ya. Wallahu alam. Dari sini hilafnya, boleh disolatin atau tidak. Yang utama tidak perlu disolatkan, pindah saja, didoakan saja. Tat, saya pernah dengar ulama bilang gini, Tat. Kalau misalnya kita ada saudara kita yang meninggal, kita tidak menemukan kebaikan sama sekali dari dia, tapi kita mencoba menemukan kebaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perhatikan bahwa dia orang baik gitu, untuk membantu dia gitu. Gimana kan? Jadi kita nggak menemukan kebaikannya cuma satu, dia itu muslim. Muslim dalam artian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, kalau kita menganggap ini suatu kebaikan untuk dia, dan memang itu suatu kebaikan untuk dia, seorang itu tidak akan dapat hidayah. Ya. Kebaikan yang paling mulia itu adalah kebaikan yang diberikan Allah kepada seseorang untuk memeluk agama Islam. Ya. Kalau dia sudah memeluk agama Islam, itu sudah istilahnya dia sudah dapat porsi di dalam surga. Sudah dapat bagian dalam surga. Tinggal dia ini kapan masuknya, wallahu alam, itu Allah yang Maha tahu, tergantung proses untuk dia. Nah, dia ini seorang muslim, cuma tidak pernah sholat, tidak pernah ini. Tidak sholatnya itu dengan alasan malas. Ya. Dengan alasan malas, tidak pernah zakat karena dia malas, enggak mau, ya. Beda kalau tidak sholat karena tidak meyakini ya.
Kalau dia nggak sholat, kenapa kamu nggak sholat? Kan nggak wajib sholat itu. Dia meyakini sholat itu nggak wajib. Dia sudah murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Malas, capek. Nah, orang yang seperti ini dikategorikan fasik, ya. Fasik dia. Tapi dia masih dalam keadaan Islam, ya. Harus dinasehati, harus disuruh bertobat untuk kembali. Nah, kalau dia itu masih beragama Islam, nah, mungkin ada salah seorang ulama yang berpendapat seperti tadi, bisa jadi itu sudah modal kebaikan untuk dia. Kita saksikan yang mudah-mudahan dia menjadi amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, ya. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, jadi itu saja ya yang perlu kita ketahui tadi. Ya, dalam masalah mensolatkan memang di sini ada beberapa masalah, ya. Yang mensolatkan itu al-aqrab fal aqrab, disunnahkan yang lebih dekat dengan jenazah. Yang lebih utama kalau anaknya, ya. Anaknya yang mensolatkan jadi imam di depan itu lebih bagus lagi, ya. Kemudian idza kabbara al-ma'mum liyaqra al-Fatihah faqabbara al-imamu tsaniyan wa lam yaqra al-ma'mum al-Fatihah, ya, ba'du saqatat anhu. Ini ada masalah yang kedua. Kalau misalnya kita ini sholat jenazah telat datang, ya. Imam sudah masuk takbir kedua, baru kita Allah belum bar, kata imam Allahu Akbar takbir kedua. Nah, kita takbir yang pertama tadi itu kita udah gugur, langsung aja takbir lagi Allahu Akbar. Nggak perlu baca Fatihah, ya. Itu sudah ditanggung imam, langsung takbir lagi. Nah, kemudian masalah yang ketiga as-salatu alal ghaib. Nah, sini yang sering, ya, salat ghaib. Salat ghaib tusalla idza matal mayyitu fi ghairi baladil musalli. Ini dikerjakan kalau ada seorang yang meninggal di bukan tempat yang jauh dari kita, ya. Bukan tempat kita, di daerah di sini misalnya, ya. Nah, bukan orang yang sini meninggal, orang jauh, ya. Falau sulliya alaihi fi baladin fala yajuzu li ahadin min ahliha as-salatu alaihi. Kalau dikerjakan salat atasnya fi baladin dalam satu daerah, fala yajuzu li ahadin min ahliha as-salatu alaihi. Maka tidak boleh, ya, salah seorang pun dari penduduk desa tersebut as-salatu alaihi mensalatkannya, salat gaib, ya, hadir ke situ, ya. Kalau jenazahnya masih ada, ya. Beda kalau jenazah tersebut sudah dimakamkan. Sebagian ulama berpendapat, misalnya kita punya datuk, punya kakek dulu meninggal, tapi kita nggak sempat, tapi kita masih hidup waktu itu. Kita pulang, kita berziarah ke makamnya, boleh kita sholat gaib di atas samping makamnya, mensolatkannya. Jadi jenazahnya sudah lama, kita masih hidup waktu itu, tapi kita nggak sempat, boleh kita mensolatkan sekarang ini misalnya, ya. Nah, itu boleh saja, ya. Kemudian yang perlu juga perhatikan ketika kita mensolatkan jenazah, ini sebenarnya boleh saja, ya, mubah. Misalnya posisi berdiri di hadapan jenazah. Kalau perempuan itu sejajar dengan bagian dada, ya. Bagian dada, imam sejajar dengan bagian dadanya. Kalau laki-laki, ya, kepala mayit itu imam berada di sejajar dengan kepala mayit atau agak ke kiri dikit, itu nggak apa-apa, ya. Posisinya kalau kita bingung, ya. Kemudian jenazah, ya, jenazah kepalanya sebelah kanan imam, kepalanya sebelah kanan, sebelah kiri, jangan sampai kebalik, ya. Karena memang dimakamkan nanti seperti itu untuk menghadap kiblat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Insyaallah nih, kata Bang Pepen tadi gak sempat bawa kain. Kalau bisa nanti minggu depan kita langsung praktekkan mensolatkan langsung. Setelah ini kan mensolatkan, menguburkan, langsung kita prosesi. Bagaimana menguburkan jenazah? Memasukkannya dari apa? Bacaannya apa? Kemudian ada permasalahan lagi mengadzankan dan mengiqamatkan. Ya, insyaallah kita bahas pada minggu depan. Gak ada yang bertanya, ya. Mari kita tutup pengajian kita pada subuh hari ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji diberikan
hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta taufik untuk kita dapat melaksanakannya. Dan kita mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam urusan, panjang umur fi taatillah wa taatir Rasul. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Ya kana